Baik, kita kembali pada kuliah kalkulus 2 dan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius di ruang dimensi 3 dan vektor hasil kalitik dan hasil kali silang. Oke, nah ini, kita lihat sebelumnya kita membahas sistem koordinat kartesius di ruang 2 dimensi dan kita akan melihat sekarang bagaimana membahasnya di ruang, 3 dimensi. Kelak kita akan membahas vektor di bidang tadi vektor ya, jadi kita akan membahasnya bukan hanya fungsinya, tapi juga vektornya, vektor di bidang, 2 dimensi dan di ruang 3 dimensi. Dan setelah itu kita akan membahas pula fungsi bernilai vektor, sistem koordinat kartesius dan mungkin juga polar di, bidang atau ruang, 2 dimensi. Telah kita pelajari sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari sistem koordinat kartesius di, ruang atau 3 dimensi. Nah, untuk sistem koordinat kartesius di ruang dimensi 3, nah jadi kita menggambarkannya seperti ini jangan kebalik ya antara X, Y, dan Z-nya, itu nanti karena pada saat nanti belajar vektor kita akan tahu I, J, K itu tidak bisa kebalik ya, untuk ruang 3 dimensi seperti ini. Nah, jadi X adalah seperti ini, Y yang ke kanan, dan ini Z-nya adalah ke atas. Kalau Z-nya ke bawah, berarti X-nya yang di kanan, Y-nya yang di sini. Nah, itu harus hati-hati. Positif dan negatifnya jangan kebalik. Gitu. Sistem koordinat kartesius di ruang terdiri dari 3 sumbu yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik O atau titik origin, yang kemudian disebut sebagai titik asal. Ketiga sumbu tersebut biasanya disebut sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan membagi ruang menjadi 8 oktan, bukan lagi 4 oktan ya. Jadi, 8 oktan itu, ketiganya positif, X, Y, Z positif, lalu, saya nggak yakin muternya kemana gitu ya, jadi nanti ada yang salah satu positif gitu ya, lalu ada yang 2 sorry, 1 menjadi negatif, misalnya yang X-nya negatif, Y, Z positif. Dan seterusnya, hingga nanti yang terakhir adalah X negatif, yang di ujung sana Y negatif dan juga Z negatif. Jadi akan ada 8, oktan itu atau 8 ruang. Nah, setiap titik P di ruang dinyatakan sebagai koordinat P, X, Y, Z seperti pada gambar. Jadi kalau misalnya ini adalah titik P-nya, ada suatu titik, maka kita nyatakan dalam bentuk, X, Y, dan Z, seperti itu. Jarak antara dua titik P, X1, Y1, Z1, dan misalnya Q, X2, Y2, Z2, jadi ada 2 titik, kita bisa menghitungnya diberikan rumus bahwa panjang PQ adalah akar dari, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Jadi selisih dari, masing-masing komponen X, Y, dan Z dijumlahkan. Oke, berikutnya. Nah, persamaan bola, bidang, dan garis. Persamaan bola yang berpusat di P, A, B, C dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat, dengan R adalah jari-jarinya. Ini kalau titik tengahnya adalah A, B, C. Kalau titik tengahnya adalah titik asal atau titik origin, maka A, B, dan C bernilai 0. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan. Nah, persamaan umum bidang ya, bidang itu adalah apa namanya, bidang ada permukaan 2 dimensi yang, dalam hal ini kayaknya dia lurus ya, di bidang datar gitu ya, tidak melengkung. Nanti ada juga bidang yang melengkung. Nah, tapi persamaan umum untuk bidang datar di ruang 3 dimensi adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, maksudnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tidak sama dengan 0 itu adalah bahwa A, B, dan C-nya tidak 0 gitu ya. Ketiga-tiganya tidak 0, jadi ada nilainya. Mungkin saja C-nya 0,
atau mungkin B-nya nol atau A-nya nol, tapi tidak ketiga-tiganya nol, seperti itu. Dengan persamaan X min A per P, sama dengan Y min B per Q, sama dengan Z min C per R, menyatakan garis lurus yang melalui titik T, A, B, C, dan searah dengan vektor P, Q, R, seperti itu. Jadi, garis lurus, melalui titik A, B, C, dan searah, dia memiliki arahnya itu sama dengan vektor P, Q, dan R. Jadi kalau pada, nanti jadi kita akan mempelajari bahwa, garisnya memiliki, arah tertentu, seperti itu. Oke, di sini nah untuk menggambar bidang di R3, di ruang, misalnya gambarlah bidang yang memiliki persamaan X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6. Maka kita bisa melihat di sini, bidang ini akan melalui titik. Jadi, untuk menggambarnya maka kita bisa memasukkan, kedua elemen atau kedua komponen itu adalah nol. Misalnya jadi, Y dan Z-nya nol, maka X-nya adalah 6. Maka melalui titik P 6,0,0. Berikutnya kita nolkan X dan Z, maka ini adalah pada sumbu Y itu dia bernilai adalah 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka dia akan juga melewati titik 0,3,0. Dan berikutnya kalau kita nolkan X dan Y, maka kita dapatkan titik pada sumbu Z, yaitu adalah Z sama dengan di titik 0,0,2. Nah, seperti ini. Nah, ingat, bidang sebenarnya bukan yang ini, gitu ya. Ini hanya gambaran bahwa kita memiliki titik yang menyinggung sumbu X, Y, dan Z. Sebenarnya bidangnya ya terus bisa memanjang, gitu ya. Nah, jadi jangan terbatasi, gambaran segitiga ini, tapi dia memanjang terus ke arah sana dan ke sana, gitu ya. Berikut juga ke sana dan ke sana. Yang pasti bidang tersebut adalah memotong P, Q, dan R, seperti itu, melalui ya titik P, Q, dan R. Oke, berikutnya. Nah, ini jadi kalau kita lihat gambarlah bidang di ruang yang memiliki persamaan 2X ditambah 3Z sama dengan 12. Nah, di sini kita bisa melihat tidak ada Y ya, dan bidangnya artinya dia hanya memotong sumbu X dan sumbu Z saja, sumbu X dan sumbu Z. Artinya bidangnya itu, kira-kira ya misalnya seperti ini gitu. Nah, terus memanjang ke sana, memanjang ke sana terus jadi tidak pernah memotong sumbu Y, gitu ya. Jadi, jangan, membatasi, apa namanya, gambaran ya hanya segitiga ini. Ini sebenarnya dia memanjang terus ke arah sana dan ke arah sana gitu ya, bidang datar. Nah, jadi untuk yang kasus yang ini, dia hanya, contoh ini, maka dia hanya memotong di sumbu X dan sumbu Z, gitu. Dan tidak mungkin untuk X dan Z-nya adalah nol, seperti itu. Nah, berikutnya adalah vektor hasil kali titik dan hasil kali silang. Eee, kuantitas panjang, massa, dan waktu merupakan besaran skalar, yang artinya bahwa dia hanya memiliki besaran saja, yang dapat dinyatakan dengan sebuah bilangan. Misalnya massa adalah 10 kilogram, waktu adalah 5 detik atau 5 jam, 5 menit, dan sebagainya. Kuantitas fisik lainnya seperti kecepatan dan gaya tidak hanya mempunyai panjang atau besar magnitud, tetapi juga arah. Jadi dalam, kuantitas seperti kecepatan, mungkin gaya gitu ya, gaya kalian sudah belajar di fisika, misalnya gaya dorong bahwa kalian mendorong ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah, mungkin ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Artinya dia memiliki arah, ada informasi arah selain juga besarannya, misalnya seperti itu. Kecepatan juga sama, kecepatan agak, berbeda dengan laju. Sebenarnya sama-sama dia memiliki satuan yang sama, meter per second. Bedanya adalah definisinya untuk laju itu dia tidak mempedulikan arah. Jadi misalnya saya mengendarai mobil dengan laju 5 meter berapa, 60 kilometer per jam misalnya, contoh seperti itu. Nah, tapi kalau membicarakan kecepatan, definisinya adalah dia harus memiliki informasi arah. Misalnya, saya mengendarai mobil
dengan kecepatan 60 kilometer per jam ke arah selatan. Itu ada arahnya, gitu ya. Besaran atau kuantitas tersebut dikenal sebagai vektor. Pemahaman tentang vektor juga diperlukan untuk mempelajari fungsi dengan banyak peubah. Nah, salah satunya kalau fungsinya memiliki banyak peubah, kita bisa menggunakan vektor, gitu ya. Nah, untuk pendekatan geometri, vektor dinyatakan sebagai anak panah yang mempunyai titik awal atau disebut ekor dan titik akhir atau disebut kepala dan dituliskan dengan huruf tebal, misalnya U tebal atau V tebal. Sedangkan kalau kita menulis secara tangan, sulit untuk menuliskan tebal atau tipis, maka kita gunakan panah di atasnya, misalnya U, panah seperti ini. Nah, ini adalah vektor. Jadi untuk membedakan apakah dia misalnya merupakan nilai vektor atau nilai skalar. Dua vektor dikatakan sama atau setara apabila kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Sebagai contoh, U dan V ini adalah setara. Jadi, selain panjangnya, juga harus sama arahnya. Contoh misalnya kita membicarakan tentang waktu. 5 detik dengan misalnya kita mengukur satu orang misalnya, lari gitu ya, selama 1 menit, kedua adalah 1 menit. Nah, artinya dia memiliki besaran yang sama. Tapi untuk vektor, maka arahnya pun harus sama, seperti itu. Dia lari arahnya selatan, 5 menit gitu ya, apa namanya, dia lari ke arah selatan, yang satu lari ke arah timur, artinya dia berbeda, seperti itu. Untuk vektor harus sama arahnya dan juga sama besarnya atau panjang. Untuk penjumlahan 2 vektor, kalau kita melihat secara geometri, eee, misalnya U plus V, jadi kita bisa melihat dari, kita buat U ditambah dengan V, jadi, diteruskan dari kepala ya, ekor, kepala. Nah, berikutnya V ini ekornya berada di kepala U dan dilanjutkan, maka dari ekor U ke kepala V ini adalah U plus V. Ini adalah disebut dengan cara segitiga atau cara jajar genjang, kita tempatkan U dan V itu, menempel ke ekornya, maka kalau kita tarik, garis di antara apa namanya, di kepala U ini sepanjang V dan di kepala V ini sepanjang U, seperti ini, maka dan kita tarik garis diagonalnya ini adalah U plus V. Ini adalah cara jajar genjang. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah, vektor itu tidak menandakan posisi. Artinya U di sini misalnya V di sini ya, V di sini saya pindahkan ke arah sini, mau saya pindahkan ke mana pun, selama panjang dan arahnya itu tidak berubah, dia masih vektor yang sama V. Kecuali bahwa vektor tersebut dinyatakan sebagai vektor posisi, maka dia menandakan posisi. Kalau vektor itu bukan vektor posisi, maka dia tidak menandakan posisi. Artinya ditaruh di manapun itu adalah vektor yang sama, ya. Sama seperti V ini, U pun sama. Nah, berikutnya perkalian dengan skalar, kita dapat mengalihkan vektor misalnya dengan nilai skalar, misalnya U dengan 2U. Nah, artinya kita hanya mempanjangkan vektornya menjadi 2 kalinya, memperpanjang vektornya menjadi 2 kalinya. Selisih 2 vektor U min V dimaknai sebagai hasil operasi U ditambah min 1 V. Ini bisa ataupun, kita bisa juga membuat U dikurangi plus V. Jadi, enggak, kayaknya ini lebih mudah ya. U plus min 1 V yang artinya min 1 itu adalah vektor yang arahnya kita balik 180 derajat, seperti itu. Ada gambarnya? Tidak ada ya? Oke, tidak masalah. Vektor menggunakan pendekatan aljabar di ruang, 2 dimensi, di bidang, vektor U dinyatakan sebagai pasangan terurut. Misalnya U1, U2. Dalam hal ini, ekor vektor U adalah O 0,0 dan kepalanya adalah U1, U2. Ini adalah vektor posisi, ya, dinyatakan sebagai, vektor posisi. Nah, ini pun, jadi, biasanya vektor posisi itu kepalanya di 0,0, seperti itu. Mmm. Nah, sorry, ekornya ya, titik awalnya adalah 0,0, titik origin atau titik pusat, lalu, kepalanya di U1, U2. Begitu juga pada ruang. Nah, ini sebagai tipe U1, U2, dan U3.
seperti itu. Perkalian dengan scalar dan penjumlahan pada ruang dimensi jika U sama dengan U1, U2. Nah, ada beberapa penulisan, vektor gitu ya, dalam bentuk aljabar dan salah satunya adalah menggunakan, kurung ini juga bisa ya, kurung, lalu ini berarti elemen pertama dan elemen kedua gitu, 1, U2, V-nya itu adalah vektor V1, V2 dan C ada, bilangan real, maka C dikali U itu sama dengan C dikali komponen pertama dan C dikali komponen kedua. Sedangkan penjumlahan U plus V adalah, masing-masing komponennya dijumlahkan, U1 ditambah V1 ini adalah penjumlahan komponen pertama, dan U2 ditambah V2 ini adalah penjumlahan komponen kedua, seperti itu. Nah, untuk untuk di ruang atau 3 dimensi ini pun sama ya, ini penulisannya misalnya U-nya adalah memiliki komponen 1, 2, 3, bisa aja komponen X, Y, dan Z gitu ya. Di sini juga sama, komponen 1, 2, dan 3 maka dikalikan skalar C bilangan real adalah kalikan semua komponennya, dan jika dijumlahkan adalah jumlahkan masing-masing komponennya. Nah, untuk vektor, basis atau vektor basis itu dia, vektor yang hanya mengarah ke, ini ya, apa namanya, sumbu ya, sumbu X, Y, ataupun Z. Jadi untuk di ruang di bidang vektor I itu sama dengan 1,0 dan J sama dengan 0,1. Jadi I ini adalah vektor yang berada di sumbu X dan J adalah vektor yang berada di sumbu Y. Ini disebut sebagai vektor basis baku atau baku ya. Vektor U dapat dituliskan sebagai U sama dengan U2 sama dengan U1I ditambah U2J. Jadi kita melihatnya sebagai U1 ini adalah komponen pada sumbu X dan U2 adalah komponen pada sumbu J. Nah, sedangkan di ruang itu pun sama bedanya, ini 3 dimensi ya. Jadi I-nya menjadi 1,000, ini adalah sumbu X, J-nya adalah sumbu Y, dan K ini adalah yang, berada pada sumbu Z. Ini vektor basisnya, atau kita bisa menuliskan juga sebagai U1I ditambah U2J ditambah U3K. Jadi penulisan yang manapun ini, bisa digunakan, gitu. Nah, mungkin untuk yang, praktisnya yang ini ya, yang menggunakan kurung, tapi, dalam beberapa perhitungan kadang lebih enak menggunakan I dan J ya, khususnya nanti kalau dalam perkalian. Besar atau panjang vektor, untuk di 2 dimensi, maka panjang vektor adalah akar 1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, untuk 3 dimensi akar ditambah akar dari penjumlahan masing-masing komponen kuadratnya. Vektor yang panjangnya sama dengan 1 maka disebut vektor satuan. Jadi vektor satuan itu, gampangnya dia hanya memiliki informasi arahnya gitu ya, arahnya ke mana. Nah, jadi untuk vektor satuan yang dipentingkan adalah arahnya, bukan besaran. Nah, untuk, sifat aljabar vektor, jadi untuk ini semuanya vektor ya, ya jadi yang di huruf tebal ini adalah vektor. Vektor U ditambah vektor V akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Berarti bersifat bentar ini apa, komutatif ya, bukan komutatif ya, apa, bisa dibalik ya penjumlahannya akan sama. Lalu ini, vektor U plus V ditambah W sama dengan vektor U ditambah V plus W, ini sama ya, jadi kalau mau dijumlahkan yang manapun terlebih dahulu itu akan sama. Vektor U ditambah vektor nol adalah vektor yang isinya adalah nol semua, gitu ya. Vektor U ditambah vektor nol sama dengan vektor nol ditambah vektor U sama dengan U. Bedakan nol yang tipis, bukan vektor, dengan nol yang vektor, seperti itu ya. Vektor U ditambah minus U sama dengan nol. Lalu A dikali B dengan U, nah ini, komutatif ya, sama dengan A kali B dikalikan U. Sedangkan A dikalikan vektor U ditambah V, sama dengan A dikali vektor U ditambah A kali vektor V. A tambah B tambah U, A ditambah B dikali vektor U sama dengan A dikali vektor U ditambah B kali vektor. 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Nah, dan ini, wow, ini A-nya
Kayaknya nggak tebal deh, tebal. Mhm, kayaknya enggak ya. Ini dot belum dipelajari kan? Ya nanti saja deh. Nah, berikutnya adalah hasil kali titik. Oh, ini berarti hasil kali biasa ya, berarti ini, panjang A panjang A dikalikan panjang A dikali U sama dengan panjang A dikali panjang U. Nah ini untuk hasil kali titik, jadi hasil kali pada vektor itu ada 2, yaitu hasil kali titik dan hasil kali silang. Nah, untuk hasil kali titik atau dot product, jadi, ini juga salah satu menggambarkan U ya, kalau kita tidak menggunakan, tebal ya. Jadi, vektor U dot vektor V, jadi untuk hasil kali titik saya akan sebutkan sebagai dot ya, dan hasil kali silang nanti sebagai cross. Jadi vektor U dot V itu akan sama dengan, eee, jumlah dari perkalian masing-masing komponennya, U1 V1 ditambah U2 V2. Di ruang 3 dimensi, vektor U dot vektor V itu adalah U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Nah, catatan, U dot U itu adalah panjang U kuadrat. Ya, nanti kita bisa menghitung dia adalah U1 kuadrat, U1 kali U1 ditambah U2 kali U2. Itu kan panjang, panjang itu kan akarnya, berarti dikuadrat. Nah, ini sifat hasil kali titik, U dot V akan sama dengan V dot U. Bisa dibalik, ya. U dot V plus W sama dengan U dot V ditambah U dot W. Jadi tinggal dikalikan saja. C yang ini adalah skalar, U dot V sama dengan C dikali U, baru didotkan dengan V, ataupun C dikali V didotkan dengan U, itu pun sama. Sedangkan vektor 0 dot V akan sama dengan 0, seperti itu. Nah, teorema jika theta adalah sudut tak negatif antara dua vektor tak nol U dan V, jadi misalnya kita punya vektor U seperti ini, lalu vektor V supaya saya gampang jadi saya tempelkan di sini, sorry, eee, misalnya ini vektor V, anggap aja lurus, ini adalah U dan ini adalah V, maka di sini kita akan membentuk sudut theta antara U dan V, sehingga U dot V itu sama dengan panjang U dikalikan panjang V cos theta, seperti itu. Definisinya dua vektor U dan V tegak lurus jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. Jadi kita bisa melihat kalau, tetanya 90 derajat, maka ini akan menjadi 0, maka, U dan V-nya itu, 90 derajat artinya tegak lurus ya. Jadi kalau U dot V sama dengan 0 dan U tidak sama dengan 0 dan V pun tidak sama dengan 0, maka U dan V adalah tegak lurus. Berikutnya hasil kali silang di ruang 3 dimensi di ruang. Jadi untuk hasil kali silang ini, agak tidak bisa di 2 dimensi ya, hasil kali silang harus di dimensi minimal 3 seperti itu, di ruang, 3 dimensi. Karena hasil kali silang itu menghasilkan garis yang, tegak lurus dengan garis yang dikali silangkan, seperti itu. Nah, hasil kali silang antara U dan V adalah U cross V. Ini kita bisa melihatnya dari sini ya, menggambarkan determinan dari sini. Jadi jadi misalnya untuk I itu berarti kita lihatnya U3 V2, bentar ini, oh ya kanan ya, U2 V3 ya, U2 V3 dikurangi U3 V2, lalu untuk C adalah U3 V1 ditambah ya U3 V1 dikurangi U1 V3, dan untuk K adalah U1 V2 dikurangi U2 V1. Itu adalah definisi hasil kali silang. Dapat diperiksa bahwa U cross V itu akan sama dengan min V
cross U. Artinya bahwa U cross V itu tidak sama dengan V cross U, tidak bersifat bolak-balik seperti itu ya. Nah, berbeda dengan dot itu yang harus hati-hati. Nah, jadi misalnya, saya punya U ke arah sini, ini sebut saja U, dan V-nya adalah ke sini, ini, V, nah dalam satu bidang gitu ya, anggap aja ini bidang horizontal, maka U cross V itu arahnya adalah ke atas. Nah, ini adalah U cross V, gitu ya, bukan ke bawah. Nah, jadi kita nanti, gampangnya mengikuti kaidah tangan kanan, U, V, jempol kita ke atas gitu ya. Dari U, apa namanya, telapak kita ke V, diputarkan, lalu jempolnya adalah U cross V, seperti itu. Nah, ini yang jadi, makanya tadi saya tekankan bahwa untuk ruang 3 dimensi jangan kebalik, menaruh X, Y, dan Z-nya. Jadi U ini adalah, sumbu X, misalnya V ya ini adalah sumbu Y, dan U cross V-nya itu adalah sumbu Z positif, seperti itu. Nah, ini sifat kali silang U dot U cross V itu akan sama dengan 0. Kenapa? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa hasil dari U cross V itu selalu tegak lurus. Ini pasti tegak lurus eee, dengan 2 vektornya, gitu. Artinya kalau kita dotkan dengan salah satu U ataupun V, berarti kita mendotkan dengan suatu, garis yang tegak lurus, itu pasti sama dengan 0. Begitu juga dengan V dot U cross V. Yakni U cross V tegak lurus pada U dan V. U, V, dan U cross V membentuk triple tangan kanan. Nah, itu ya yang tadi saya jelaskan ya. Jadi U, telapaknya U ke V, lalu jempolnya itu adalah U cross V. Nah, jangan sampai kebalik. Panjang U cross V akan sama dengan panjang U dikali panjang V sin theta, dengan sin theta adalah sudut yang dibentuk oleh, kedua vektor U dan V. Lalu U cross V plus W ini sama dengan U cross V ditambah U cross W. Nah, sedangkan K dikali U cross V, karena K-nya adalah apa namanya, skalar, berarti kita bisa melakukan K dikali U lalu di-cross-kan dengan V sama atau sama dengan U di-cross-kan dengan K dikalikan V. U cross V dot W, ini adalah, vektor yang berbeda ya, akan sama dengan U dot V cross W, tapi jangan dibalik, menjadi U dot W cross V, itu tidak bisa, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mmm, mhm, nah ini bisa dihitung menggunakan yang ini, I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Jadi apa namanya, dihitungnya dengan cara yang ini. Nah, I itu kan artinya dia 100, masukkan saja 100, J itu adalah 010. Nah, tinggal kalian hitung I cross J, maka hasilnya adalah K 001. Nah, I. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kan misalnya I cross J ya, I cross J, berarti I itu kan, 100 ya, sedangkan J adalah 010. Nah, maka kalian bisa melihat di sini bahwa tidak ada yang dikalikan U1 dengan V2, pasti U2 itu kan 0, V3 juga 0, semuanya 000. Ini U3-nya 0, V1-nya juga 0. Nah, yang menghasilkan 1 hanya di sini, U1 kali V2. 1 kali V2 itu adalah, berapa, 1 dikurangi U2 U2 dikali U2, V1 0 kan ini 0, U2 0, V1-nya juga 0. Nah, berarti ini adalah 1, maka hasilnya adalah K. Begitu juga untuk yang lainnya, J cross K dan K cross I. Ya, I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, dan K cross I sama dengan J. Jangan kebalik, J cross I sama dengan min K, gitu ya. Hati. Sudah ini? Oke.
Ini adalah geometri pada ruang dan vektor.